Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami akan menjelaskan mengenai contemporary issue dari kelompok 5. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Rizky Akfa Nazifa, kemudian saya sendiri Muhammad Hanifah Siddiqi, dan Muhammad Tiar Priyadi. Online presentasi pada malam hari ini yaitu yang pertama identifikasi hazard, yang kedua transportasi dan transformasi hazard, yang ketiga karakteristik hazard, dan yang keempat yaitu manajemen risiko. Kami mengambil 2 jurnal. Yang jurnal pertama itu berjudul Coal as an Energy Source and its Impact on the Human Health, dan yang kedua yaitu The Future Environmental and Health Impact of Coal. Yang pertama yaitu identifikasi hazard. Ekstraksi, penyimpanan, transportasi, dan pemanfaatan batu bara menghasilkan debu buronan yang menimbulkan signifikan tidak dapat membahayakan kesehatan manusia dan hewan dan lingkungan. Debu yang dihasilkan selama ekstraksi menghadirkan bahaya kerja untuk penambang dan telah dikaitkan dengan penyakit paru-paru seperti batu bara pneumoconiosis pekerja atau CWP atau penyakit paru-paru hitam, kronis penyakit paru obstruktif atau PPOK, dan silikosis. Emisi dari pembangkit listrik tenaga batu bara, terutama yang tidak adanya teknologi pengendalian polusi terbaru, mungkin mengandung udara berbahaya polutan, mengekspos individu ke merkuri, sulfur dioksida, nitrooksidagen, partikel, logam berat beracun, misalnya seperti AS, timbal, kadmium, Se, unsur radioaktif, misalnya uranium, radium, thorium, karbon monoksida, NOx, dan senyawa organik yang mudah menguap. Nah, dampak terhadap kesehatan itu bervariasi sesuai dengan komposisi batu bara. Setiap lokalisasi global memiliki batu bara yang berbeda komposisi menurut lingkungan pengendapan gambut. Misalnya, pembangkit listrik tenaga batu bara India dan Cina melepaskan kandungan Hg yang tinggi ke atmosfer. Selain itu, pengabaian SO2 dan NOx kontrol membuat India menjadi salah satu penanggung jawab utama batu bara global dampak kesehatan pembakaran. Nah, proses pembangkit listrik tenaga batu bara ini menginduksi pembentukan unsur. Proses ini melepaskan signifikan sejumlah besar gas seperti karbon monoksida, karbon dioksida, belerang dioksida, belerang trioksida, oksida nitrat, dan nitrogen dioksida. Nah, campuran polutan dapat memicu parah dampak kesehatan karena kapasitasnya untuk menghasilkan berbagai bahan kimia reaksi campuran kompleks partikel kecil yang ditemukan dalam pembakaran batu bara production didominasi oleh PM. Nah, PM ini diklasifikasikan menurut ukuran partikel, yaitu ada PM 2,5, PM 10, dan juga partikulat. Nah, PM 2,5 ini dapat menyusup ke dalam wilayah sistem pernafasan yang berbeda dan memicu penyakit pernafasan. Nah, selanjutnya itu ada transportasi dan transformasi hazard. Nah, batu bara ini terbentuk selama 475 juta tahun terakhir, dengan batu bara yang formasi signifikan dari periode Carboniferous sekitar 300 juta tahun yang lalu. Batu bara ini merupakan interaksi yang kompleks antara sifat biologis, geokimia, mineralogi, palinologikal, dan petrologis. Nah, selama bertahun-tahun, biopolimer tanaman vaskular dan non-vaskular, ganggang, mikrobiom, air, oksigen, resin, lumut, sisa organisme, prasejarah, dan bahan organik dan anorganik lainnya ditumpuk berlapis-lapis perlahan, mempertahankan sebagian besar karbonnya. Nah, abu batu bara ini merupakan produk pembakaran dan debu batu bara ini merupakan produk batu bara sebelum pembakaran. Polutan utama yang dilepaskan oleh pembakaran batu bara adalah partikulat, sulfur, dan nitrogen dioksida, serta elemen jejak yaitu ada As, Cs, F, Se, Hg, dan radionuklida, serta Th. Dan senyawa organik yang dihasilkan oleh pembakaran batu bara yang tidak lengkap. Campuran polutan dapat memicu dampak kesehatan yang parah karena kapasitas mereka untuk menghasilkan reaksi kimia yang bervariasi. Nah, selanjutnya itu merupakan karakteristik hazard. Berdasarkan jurnal yang pertama, proses pembangkit listrik batu bara ini menginduksi transformasi kimia dalam unsur-unsur. Proses ini melepaskan jumlah gas signifikan seperti karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur dioksida, dan oksida nitrat, serta nitrogen dioksida. Nah, ini sudah kita jelaskan di slide sebelumnya tadi. Dan juga, semakin kecil ukuran PM, maka semakin ia dapat menembus paru-paru dan bahkan
mungkin melewati sirkulasi sistemik, mempengaruhi organ lain, sedangkan partikel yang lebih besar atau PM10 akan terfilter oleh hidung atau akan disimpan di saluran udara yang lebih proksimal. PM udara yang dihasilkan oleh pembakaran batu bara yang ditangguhkan dengan gas dapat melakukan perjalanan berkilometer jauhnya sampai melintasi benua. Selanjutnya adalah karakteristik hazard pada jurnal 2. Debu yang dihasilkan selama ekstraksi menimbulkan bahaya pekerjaan bagi penambang dan telah dikaitkan dengan penyakit paru-paru seperti pneumokoniosis pekerja batu bara atau CWP atau penyakit paru-paru hitam, penyakit paru-paru obstruktif kronik atau PPOK, dan silikosis. Emisi dari pembangkit listrik tenaga batu bara, terutama yang tidak memiliki teknologi pengendalian polusi terbaru, dapat mengandung polutan udara berbahaya yang mengekspos individu terhadap merkuri, sulfur dioksida, nitrogen oksida, partikel logam berat beracun, contohnya seperti AS, PB, CB, dan SE. Unsur radioaktif misalnya uranium, radium, thorium, karbon monoksida, nitrogen dioksida, NOx, dan senyawa organik yang mudah menguap. Batu bara juga memiliki kecenderungan untuk terbakar yang mengakibatkan kebakaran tidak terkendali saat terkena udara. Kebakaran ini dapat menyala di dalam tumpukan limbah batu bara, tumpukan penyimpanan dan tambang, permukaan, dan pada bawah tanah. Setelah dinyalakan di bawah tanah, api batu bara sangat sulit dipadamkan. Kebakaran dimulai dari pembakaran spontan, dipicu oleh kecelakaan mesin atau manusia, atau dengan sengaja dinyalakan. Masalah kesehatan yang timbul akibat kebakaran batu bara dapat berpotensi beracun seperti arsenik, selenium, dan fluor. Selanjutnya adalah manajemen risiko jurnal 1. Batu bara adalah bahan bakar fosil dan sumber energi non-baru ini yang dibakar dan digunakan untuk menghasilkan cahaya dan listrik. Pembangkit listrik batu bara adalah generator polusi lingkungan yang luar biasa melepaskan sejumlah besar partikel seperti aerosol dan di atmosfer, menghirup zat berbahaya seperti partikel mikro batu bara, nanopartikel, dan produk sampingnya merupakan resiko yang tidak terlihat bagi kesehatan manusia. Meskipun batu bara sebagian besar terdiri dari karbon, ada banyak konstituen lain termasuk sulfur, nitrogen, senyawa argonologam, dan mineral yang berkontribusi pada pembentukan senyawa sekunder yang sangat beracun yang bersentuhan dengan atmosfer. Inhalasi terus-menerus dari zat berbahaya ini memicu banyak penyakit seperti penyakit pernapasan dan kardiovaskular. Banyak negara berkembang yang masih menggunakan batu bara sebagai sumber energi. Tapi pada bulan Desember 2015 di Paris, semua negara sepakat untuk berinvestasi dan mengintensifikasikan memerangi pemanasan global untuk masa depan. Selanjutnya, manajemen risiko pada jurnal 2. Penghapusan batu bara dari bauran energi global telah diprioritaskan secara internasional karena pemerintah berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan membatasi pengembang tambang batu bara, pembangkit listrik, dan infrastruktur terkait. Selanjutnya adalah tidak adanya metode praktis untuk menghilangkan karbon dioksida dari atmosfer atau untuk meminimaliskan emisi CO2 dari pembangkit listrik bahan bakar fosil telah secara signifikan mempengaruhi utilitas dan pemerintah untuk berpaling dari batu bara. Nah, baru-baru ini penggunaan batu bara telah menurun secara dramatis di Amerika Serikat dan di Eropa. Sebagian dimotivasi oleh dukungan yang dijanjikan dari pemerintah dari Perjanjian Paris 2015. Nah, per Juli 2020, 15 negara di Eropa telah mengumumkan niat mereka untuk menghentikan penggunaan batu bara dan sementara pada negara Australia, Belgia, dan Swedia sekarang bebas batu bara. Nah, sejumlah negara misalnya Prancis dan Jerman telah menutup pembangkit listrik tenaga batu bara terakhir mereka atau menutup tambang batu bara mereka pada tahun 2004 dan kemungkinan besar tidak dapat diubah. Nah, mungkin ini alasan paling kuat untuk tren ini adalah biaya relatif bahan bakar. Biaya bahan bakar alternatif misalnya seperti gas alam, energi angin, dan tenaga surya. Nah, dapat menggantikan untuk pemanfaatan dari batu bara sendiri. Terima kasih. Selanjutnya pada Saudara Hanif.
Mungkin sekian dari presentasi ini, kami tutup. Bila topik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.